Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama'atal fudala wal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, wabil khusus Ketua Takmir Al-Furqan Yaitu Ustaz Tamsil, bersetujuan para pengurus takmir Masjid Al-Furqan, setujuan asal abdina berjadi, tak boleh juga bersetujuan para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat. Doa seorang tidak bisa disebut asmaul situ bersitu, karena tidak tahu ini itu seorang setuju itu. Namun tak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim dan tahu dan sesuai sangat abdina berjadi. Juga dan yang gaduh-gaduh saus bahasa. Dalam bahasa Indonesia tak ada pasir. Dalam permohonan ada sebagian dari Muslimik tidak ngerti bahasa Madura, ngertinya bahasa Inggris kan? Pas repot kemudian. Ya alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita sekalian bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh dengan maghfirah, yaitu di Masjid Al-Furqan. Kita bersama-sama menimba ilmu untuk taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan semua amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak didasari oleh ilmu agama. Mudah-mudahan acara pengajian pada malam hari ini dengan tema yaitu tuntunan salat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur bis-shalati wastabir 'alaiha. Wa'mur bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu, istrimu, anakmu dan cucu-cucumu untuk melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat tadi itu termasuk perintah yang diwajibkan oleh Allah terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari pentingnya sholat, perintah sholat ini tidak main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintah oleh Allah langsung menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan perintah-perintah yang lainnya, seperti haji, puasa dan sebagainya. Allah cukup mewakilkan kepada malaikat Jibril untuk mewajibkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat. Namun masalah salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewakilkan kepada malaikat Jibril, namun langsung Allah menghadapkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa tersebut adalah dengan nama peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah salat ini adalah hukumnya wajib kepada orang laki-laki, perempuan yang sudah akil baligh, maka diwajibkan kita untuk salat. Makanya kepada seorang laki-laki, ayah mewajibkan untuk memerintahkan salat terhadap istrinya. Suaminya wajib mengerjakan salat pada istrinya, kepada anak-anaknya. Bahkan anak yang sudah berumur 7 tahun itu diperintahkan untuk melaksanakan salat. Bahkan umur 10 tahun tidak mau salat, maka boleh orang tuanya untuk memukulnya. Tapi pukulan tersebut adalah litajrib, yaitu pukulan untuk mendidik. Artinya apa? Meninggal itu keun. Ini bahwa orang anak. Artinya apa? Pukulan mendidik, yaitu melihatnya Nabi Ayub alaihissalam ketika memukul terhadap istrinya, tidak dihitung. Beliau bersumpah, kalau istriku datang, maka akan saya pukul dengan 100 pukulan. Hanya Allah Maha Adil. Wajib hukumnya karena termasuk niat untuk memukul istrinya, karena bersumpah untuk memukul istrinya, maka Allah memberikan keringanan kepada Nabi Ayub jika untuk mengambil 1 lidi per sebenarnya 100 lidi pada walakin sekalian tak diganti lawangan. Begitu juga istri enggak mau sholat, ketika istri dibangunkan, maka boleh bagi suaminya untuk ngetesani air bangun mana. Kita bahannya air seember pada mati. Ngadak saboni, ibarat Rasulullah, ibarat kertas semuanya. Amar kepada apa? Ada untuk bisa bangun untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat kita itu inna sholata la kabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat kita berdoa, sholat kami itu berdoa untuk melaksanakannya. Penglakon telah makin bermuncul itu. Semua malas untuk sholat pakai sholat saja dia terlalu. Maka boleh kita untuk memberikan air kepada muka istrinya. Begitu juga suami. Ketika sholat, ketika akan sholat subuh sulit untuk dibangunkan, maka istri juga perbolehkan untuk membangunkannya dengan lemah lembut. Dia pasal sarung, membahas sarung, apa lainnya, baru satu jadi. Jadi perintah sholat ini adalah perintah yang diwajibkan oleh Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbir 'alaiha. Dan dalam melaksanakan sholat kita diharuskan untuk sabar. Sabar dalam melaksanakan sholat. Dalam tafsir dijelaskan maksudnya sabar ini artinya adalah sabar dalam kita melaksanakan rukun-rukunnya sholat, termasuk kita dianjurkan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Khusyuk kali itu bukan harus kita khusyuk mulai awal sampai akhir, sulit. Kalau kita khusyuk dari takbiratul ihram, kita khusyuk harus khusyuk sampai salam, itu sulit. Semua sulit. Kenapa boleh budak? Mulai takbiratul ihram ingat otak. Allahu Akbar, ingat Rabbi. Kedua-dua budak, kalau kita khusyuk dari awal sampai akhir sulit.
namun diusahakan khusyuk dalam 3 tempat. Khusyuk dalam 3 tempat pada waktu apa? Ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Inni wajjahtu, sesungguhnya saya menghadap wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 faktor. Hadirkan Allah di tengah-tengah kita ketika sholat. Ini pertama. Nomor 2, kita juga dianjurkan khusyuk ketika sholat, yaitu ketika kita membaca Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini diusahakan kita khusyuk. Ketika kita sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada ajudan Tuhan, na'budu yang berartinya wa iyyaka, dan kepada ajudan Tuhan nasta'in, kami minta pertolongan. Pada waktu kita membaca ayat tersebut, kita hadirkan Allah di tengah-tengah kita. Kita hadirkan Allah di sholat kita. Kenapa? Sejak kita sholat, Allah berada di dekat kita. Yang terakhir kita contoh, ketika kita tahiyat akhir, ketika kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan lafaz illallah, hadirkan Allah di hati kita. Hadirkan Allah di hati kita. Yang tempat tersebut, usahakan kita khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita khusyuk di awal sampai akhir, sulit. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah dulu pernah mengularkan sayembara, ayo siapa saya bisa belajar khusyuk dari awal sampai akhir. Kok akan kami beli cincin kesayangan ini. Siapa saja yang bisa sholat khusyuk dari awal sampai akhir, cincin kesayangan ini akan diberikan kepada orang tersebut. Sahabat menunjuk tangan, Allahu Akbar, 1 rakaat khusyuk, 2 rakaat enak dingin. Tak khusyuk. Sayyidina Ali, Abdi Rasulullah, saya siap Rasulullah khusyuk. Sayyidina Ali, Masya Allah khusyuk, mulai rakaat yang pertama sampai rakaat terakhir. Kenapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu khusyuk? Namun disayangkan, Sayyidina Ali ketika akan salam, Sayyidina Ali hatinya akan kontes untuk kemarin. Sayyidina Ali terus merasa sholatnya khusyuk, namun di akhir sholatnya Sayyidina Ali ekor dilema Rasulullah masih ingat terhadap hadiah yang akan diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana kita sholat jangan menunggu khusyuk. Ya, sebelum tak khusyuk, kalau aku ini rosak ini. Mungkin pas kita sholat sebelum khusyuk tak ada kerja. Yang penting kita melakukan syarat dan rukunnya. Namanya Allah, terima dari Allah. Yang penting kita betul syarat dan rukunnya, kita insya Allah akan diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Berlaku sesang abdi namanya haji. Ketika kita sholat, ada rukun. Dalam sholat kita ada rukun, ada fardu. Dalam sholat kita yang pertama ada rukun, yaitu rukun niat. Ketika kita sholat, niat itu ada 2. Niat yang dilafazkan sebelum kita melakukan takbiratul ihram. Niat bil qaul, niat dengan ucapan ilmu sunnah. Sholli fardhu isya al-barakatuh mustaqbil al-qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kita ucapkan sebelum kita takbiratul ihram, itu hukumnya ada sunnah. Ada hukumnya niat itu wajib. Kapan niat itu wajib? Niat itu wajib diucapkan ketika kita melafazkan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, disitulah wajibnya kita untuk melafazkan niat. Niat itu diwajibkan dibaca ketika kapan? Ketika kita melafazkan takbiratul ihram Allahu Akbar, diniatkan dalam hati. Nah, ketika kita takbiratul ihram, kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Hukum mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Karena ketika sholat kita sunnah mengangkat tangan di 4 tempat. Ini banyak para jemaah yang tidak paham.
Ewa pengabul, ewa pahala, tangan belum dikit. Itu yang sangat fatal. Ada kalanya apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala, ada kalanya apa yang kita lakukan itu tidak mendapatkan pahala, bahkan dosa. Maka hati kita sholat, bukan berarti gerakan yang kita lakukan itu semuanya mendapatkan pahala, tidak. Maka ketika kita mengangkat tangan, sunnah Nabi ada cuma 3-4 yang disunahkan kita untuk mengangkat tangan. Kapan? Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Ketika kapan tangan itu diangkat? Ketika kita melafazkan lafaz Allahu Akbar, maka kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangan yang benar? Banyak orang itu tidak mengetahui cara mengangkat tangan. Bagaimana mengangkat tangan secara yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Maka sholatlah kalian semua seperti halnya kamu lihat aku sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah SAW? Dalam satu keterangan di mazhab para imam, baik Imam Syafi'i dan imam-imam yang 4, beliau menjelaskan bahwa ketika kita mengangkat tangan, maka caranya ada 2 cara. Yang pertama adalah mengangkat tangan untuk laki-laki adalah mengangkat tangan yaitu jempol, jemari jempol ini diluruskan ataupun sejajar dengan daun telinga. Jadi jempol ini dijajarkan dengan daun telinga. Cepak opor, baru sudah punten, cuma dikira-kirakan sejajar. Ada yang mengatakan disentuhkan. Jadi sejajar itu tidak harus menyentuh. Yang penting sejajar dengan daun telinga begitu. Ada yang mengatakan menyentuh. Terus ini yang atas ini jangan sampai melebihi daripada daun telinga. Maka kita penor samoni, jangan jauh ini, penor samoni kayak gitu. Ketika takbir, Allahu Akbar. Dan ketika rendah, ini jangan terlalu rendah, jangan terlalu rapat. Dengan sawah. Ketika takbir, Allahu Akbar. Nah, ketika kita meletakkan tangan, kapan tangan itu diletakkan? Setelah kita selesai mengucapkan lafaz Akbar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwasanya akbar setelah kita mengucap akbar. Jadi walaupun sebelum kita meletakkan kedua tangan di atas tangan kiri, maka itu juga diperbolehkan. Allahu Akbar. Ada beberapa ulama mengatakan baru tangan itu diletakkan setelah kita mengucapkan lafaz akbar. Allahu Akbar. Jadi ada 2 khilaf. Yang pertama adalah sejajar dengan daun telinga dan ini menghadap kiblat. Yang kedua adalah sejajar dengan daun. Allahu Akbar. Ini kan. Senang oleh berlebih. Allah ini bahaya. Mungkin mau yang punya sona, boleh sona bahasa boleh juga. Jadi dua cara. Jadi sejajar dengan daun telinga dan sejajar dengan bal. Allahu Akbar. Bagi perempuan bagaimana? Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Cara sholatnya laki-laki dengan perempuan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya ada, bukan beda semuanya, ada sebagian dibedakan. Ketika takbiratul ihram ada bedanya. Ketika kita ruku meletakkan tangan ada bedanya. Ketika imam salah juga ada bedanya untuk memberitahu antara makmum laki-laki dan perempuan. Itu letaknya dalam Islam. Dan ini ketika cara takbir, cara takbir tidak ditong ibu benar kope, otak dia tersebaru. Jadi pertengahan. Tadi kalau laki-laki ada 2, 1 lurus dengan daun telinga, 2 lurus dengan daun. Itu 2. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, coba. Dan ini ibu benar tidak saya kope ataupun di atas daripada daun. Allahu Akbar. Itu bedanya. Bedanya ketika seorang perempuan ataupun laki-laki imam salat, umpamanya imam
rokaatnya Isya 5 rokaat ataupun kurang 3 rokaat. Maka bagaimana untuk memberikan mainan kepada imam untuk laki-laki tidak cukup mengucapkan lafaz subhanallah. Dan ini ada subhanallah. Pas namanya imam bersalah. Pas begini kan subhanallah. Pas begini rajin ada kalau ngeri mau. Makanya itu bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki mengucapkan subhanallah, tapi perempuan bagaimana? Menepuk tangan. Nah, menepuk tangan itu kata Rasulullah beri menepuk tangannya orang yang ngaku terus. Bukan. Ataupun menepuk tangan ketika kita bangga, bukan. Jadi menepuk tangan seperti halnya bukan seperti ini. Itu yang salah fatal. Bagaimana menepuk tangan bagi seorang perempuan apabila imam ada kesalahan yang bisa menggugurkan dalam sholatnya, maka bagi makmum perempuan menepuk tangan tidak itu menemukan tangan ataupun pak tangan sekanan dengan pak tangan sekanan seruat. Nah, gitu. Begini sekali itu. Mungkin dia nyambut punya membahas kalau karena iman itu nikmatnya Islam. Jadi kenapa tidak seperti ini? Karena ini adalah perlakuan oleh kafir. Jadi untuk sekarang menepuk tangan tidak diminta over, tepuk tangan. Ini anak Islam. Jadi ketika sholat seorang perempuan untuk bertepuk tangan itu adalah menemukan Dohirnya pada tangan selana dengan dohirnya pada sekalian. Sekalian tetap sekalian sampai 10 kan dari itu. Jadi bukan dengan suara. Kemudian ketika kita maaf ini waktunya dari itu. Satu jam lagi. Kemudian untuk meletakkan tangan, cara meletakkan tangan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang mana dalam 6 mazhab itu ada berbeda pendapat. Ketika kita takbiratul ihram, tadi ada 4 tempat. Satu, ketika kita takbiratul ihram kita mengatakan Allahu Akbar. Tuh. 2, kita mengatakan kapan ketika kita akan rukuk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. 2. Telah ketika bangun dari rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. 4. Kapan kita disunahkan untuk mengatakan? Yaitu ketika kita bangun dari tasyahud awal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi selain dari 3 tempat tersebut tidak disunahkan kita untuk mengangkat tangan. Kalau buat angkat. Asal juga Allahu akbar. Angkat boleh. Bangun di sujud Allahu akbar. Boleh saya ketinggi badan. Keliru. Jadi angkat tangan baik takbiratul ihram sama. Yaitu takbiratul ihram ketika akan sujud, ketika akan ruku, ketika akan bangun dari ruku, maka angkat tangan tidak dihitung sama dengan sejajar dengan daun telinga dan juga ataupun paling lambat yaitu sejajar dengan bahu. Dan semakin kalau kita setelah kita melafazkan takbiratul ihram mengangkat tangan, terus bagaimana kita cara untuk meletakkan tangan yang benar? Cara kita meletakkan tangan yang benar bagaimana? Ada 6 mazhab yang menjelaskan cara kita meletakkan tangan. Yang pertama yaitu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i tidak ditok. Caranya Imam Syafi'i kedua. Imam Syafi'i yang pertama cara meletakkan tangan tidak ditok. Letakkan tangan yang kanan, pergelangan tangan yang kanan luruskan dengan pergelangan tangan yang kiri. Nah, maksudku yaitu cara meletakkannya Imam Syafi'i tidak ditok berdua. Yang pertama diletakkan di bawah dada, di atas pusat, pas tengah. Allah
bawah dada, di atas pusat. Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Jadi kita meletakkan kantor di atas pergelangan tangan, di bawah okor. Allah. Sakit pakai okor ada. Jadi sebelumnya kita sudah praktekkan sebelum sholat. Allahu Akbar. Nah, ketika sholat, ketika sudah kita meletakkan dua tangan di atas dada, maka sunnah hukumnya maka kita melihat tempat sujud. Maka kita ketika sudah Allahu Akbar henti, maka kita melihat tempat sujud. Medana mana di abad sejadah itu disunnahkan membawa sejadah yang tidak ada gambarnya. Jadi orang bergembira dulu dan mulai gitu. Dan ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Madinah itu kalau di Raudhah itu ada gambarnya. Beliau pasti membawa surban yang polos. Bawa surban putih tidak dengan aneh kan. Jadi bukan berkumpul. Bawa surban yang polos, kemudian beliau tutupi. Inahnya apa itu? Rumber begitu. Masa apa itu? Bagaimana bawa surban yang putih untuk menutupi sudah aja tempat sujud kita saja. Kita tutup dengan surban yang putih. Kenapa? Sunnah maka kita memegang tempat sujud. Kenapa? Ulama membawa ulama-ulama yang memang khusus membawa surban yang putih untuk gambarnya, untuk agar kita khusyuk ketika sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Pandang kita lurus terhadap tempat sujudnya. Walaupun kita sholat di mana? Usul mana aja kita tak boleh usul Allahu Akbar. Aku saja hilang tak. Nah, boleh pakai dengan orang Turki bahasa atau ini nomaran topai. Topai juga. Maka ketika sholat kita menghadap terhadap tempat sujud kita. Jangan kita menghadap ke depan. Kenapa? Lebih banyak tidak khusyuk. Allahu Akbar. Semir 3 rakaat. Kamu sampai namanya. Kaos. Saya kalau bisa kalau sholat berjemaah jangan pakai kaos. Kenapa boleh pakai kaos gitu? Kaos berlambangkan partai atau kaos 3 roda. Misal orang sama jadi ibunya. Allahu Akbar. Partai benar. Tahu so. Padahal atas sore oh, bocah merah itu paling lain. Mereka itu tahu dari kumpul. Tidak khusyuk. Kita tidak khusyuk. Yang kita lihat adalah tempat sujud kita, bukan sarung orang lain. Allahu Akbar. Akbar sawu. Tahu sobat akbar. Gak dulu mereka sampai itu. Tahu khusyuk. Yang kita khusyuk yang kita lihat pada tempat sujud kita itu kita pandang, kecuali kita memandang bila ditunjuk ketika kita tasyahud awal dan tasyahud akhir, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Baru ketika kita asyhadu an la ilaha illallah ini keluar, maka kita mengarahkan pandangan kita kepada jari tunjuk. Di tempat duduk, di tempat sujud boleh ketika tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa ketika tasyahud awal, tasyahud akhir yang kita keluarkan tasyahud ketika yang kita keluarkan adalah jari tunjuk, makni jempol. Walau kita isi malam mengelam asyhadu an la ilaha illallah. Lebih sopan ya. Dan menurutku mereka itu 4 bulan kisah kan tak sopan. Mun kisah sopan. Ayo ke kalau ada illallah. Nah, ini kesal. Ataupun pasal ini asyhadu an la ilaha illallah asal boleh. Dan ini, kenapa kok harus ini? Bukan ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Kenapa harus ini? Karena jadi inilah yang tembus yang nyambung dengan hati. Kenapa cuma satu? Illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini lambang satu ini menunjukkan bahwa Allah mereka
Situ tak boleh orang dua binapa dari dalam Allah. Kalau kita lihatnya ini adalah Tuhan mensyirikkan Allah, tak kita. Maka cuma satu. Jadi ini saja kenapa inilah jemari yang lurus dengan hati kita. Maka ketika illallah, hadirkan Allah ada di tengah-tengah kita. Maka diusahakan ketika mengucapkan illallah, kita khusyuk menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada yang pertama, yaitu menurut Imam Syafi'i ada dua tempat. Tidak ditok meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Nah, jadi itu tengah. Nomor dua, Imam Syafi'i tidak ditok diletakkan pas di atas ulu hati kita. Allahu Akbar. Nah, itu dua. Tapi jarang yang saya sebut itu kecuali sholat Idul Fitri atau sholat Jumat selang. Tak mengenangan. Mengarang setengah, ada penyanganan baru sholat Allahu Akbar. Berkelat. Boleh. Dua. Sementara tidak ditok. Menurut Imam Malik, ada dua tempat, ada dua cara. Tidak ditok, situ meletakkan tangan yaitu pas lurus dengan pusat, lurus berujung, lurus dengan pusat. Allahu Akbar. Ulang balik. Dan juga Imam Malik yang keempat adalah tak nyambung. Lurus. Allahu Akbar, lurus. Nah, bayangkan yang mengambil pendapat Imam Malik kita para kaum Syiah. Jadi walaupun kita mengambil seperti itu bukan berarti dahsyat, tidak, bukan sesat, tidak, itu adalah pendapat Imam Malik. Allahu Akbar. Masa sesat ulangan bukan? Karena itu adalah pendapat Imam Malik yang keempat. Yang kelima adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Karena jika itu meletakkan tangan di bawah pusar sedikit, jadi ibu benar muncul sekolah senyapnya. Dan bentuknya kalau lain saya berkem lagi. Bingung saya berkem dulu berkem tak ada alangnya. Jadi mulai Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal jika itu meletakkan tangan di bawah pusar ini. Allahu Akbar. Artinya yang pertama, kalau kita ingin tahu caranya para umat Nabi Muhammad melakukan sholat yang bermacam-macam cara, yaitu dari muka. Yang terakhir adalah menurut Imam Syekh Al-Albani, yaitu meletakkan tangan dia pas di dada, Allahu Akbar. Nah, tapi yang Arab yang kayak gini itu memilih mazhab Syekh Al-Albani, itu pas di dada. Jadi yang benar ada 6 cara, yaitu menurut Syekh Al-Albani dia Imam Syafi'i di bawah dada, di atas pusat, dan juga ketiga Imam Syafi'i pas di atas ulu hati. Imam Malik tidak ditok pas di pusat dan juga lurus. Nomor 6, nomor ketok tidak ditok menurut Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah di bawah pusat sedikit. Selain tidak ditok tak ini. Selain tak ditok tak ini. Kenapa? Adanya Allahu Akbar. Yang ini menyedak benar. Tapi ini. Jadi selain yang enam itu tidak diperbolehkan, karena itu adalah mengikuti madhab yang enam, mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Karena riwayat hadis juga ada berkata seperti ini, seperti ini. Karena sahabat juga hadis Rasulullah SAW seperti ini. Jadi kemudian hadis percakapan. Jadi enam cara itu diperbolehkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Perlu sesangat aktif yang terjadi. Rasulullah SAW berfirman, bersabda dalam hadis bahwasanya ayyu amalin ahabbu ila Allah Ta'ala. Ada seorang sahabat bertanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu amalin ahabba ila Allah Ta'ala. Terangkan kepada ya Rasulullah yang bisa, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu Rasulullah as-salatu fi waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya itu adalah kelakuan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat zuhur ada dipandangkan, tinggalkan semua apa yang kita
kita lakukan. Maka Allah berfirman tadi, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Saya tidak minta rezeki padamu, justru saya yang akan memberikan rezeki pada dirimu. Artinya bagaimana? Kalau orang istiqomah sholat tepat waktu, maka rezekinya insya Allah akan dirancangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kota Mekah dan kota Madinah. Bayangkan, tanahnya tandus, jauh lebih subur negara kita Indonesia. Kenapa tanah yang tandus tersebut rakyatnya makmur, rakyatnya kalau masya Allah paling miskin, paling umbe, di Fortuner, lebih baik masuk ke Fortuner. Gitu, alhamdulillah orang tidak akan di Fortuner tidak ada. Kenapa di Mekah itu makmur? Allah yang berfirman, nahnu narzuq, engkau saya yang akan memberikan rezeki padamu. Asalkan sholat tepat pada waktunya. Di Mekah dari azan dimandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua ditinggalkan. Kegiatan-kegiatan di kantor ditinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bentuknya sholat dan waktu itu. Tidak tinggalkan semuanya. Namun mengtolong terutama kepada Bapak Takmir, kalau bisa muadzin ini kan nyaman. Pun bisa muadzin itu bekerja. Inti kan melarang muadzin nyaman selain bekerja. Terusnya ada gratis lewat uang. Demi dia punya gratis. Mereka kumpul rumah prodi kerajaan gratisan. Kalau bisa muadzin di Mekah itu muadzin gajinya lebih besar dibandingkan imam. Gaji muadzin lebih besar. Kenapa? Muadzin itu adalah prioritas utama untuk mengajak kita. Orang sengaja bisa lupa. Jangan cepat manusia sekali. Ada di masjid. Muadzin yang enak. Dan caranya berlomba. Itu mereka sudah lomba. Bisa racing lomba azan. Juara pertama akan menjadi muadzin Masjid Al-Qur'an dia. Beliau di azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana tu? Begitu cekatnya. Tuh. Ada desa Turki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata pada nyaman. Tuh misalnya dia tidak semua tidak. Sopo, Allahu Akbar. Katakan gratis. Mereka masjid. Maka ini Mekah muadzin itu enak suaranya. Bahkan yang muda belajar berjamaah ke Mekah, muadzin jamaah. Nanti ada bening terhadap Allah. Terus ni orang sadar. Pun dia nyaman lah. Panggil Pak, makan lang ya. Kemudian yang nyaman orang ini kan beda. Nah mereka berlaku. Muadzin itu adalah pokok utama untuk mengajak kita agar senang dalam masjid. Dan ada ini seru banget. Pada satu azan dari itu, kemudian Rasulullah SAW 5 golongan yang diwajibkan masuk surga. Wajib masuk surga. Masih muadzin. Orang yang ada di masjid dan juga ada di beberapa masjid, iman wa ihtisaban, iman kepada Allah wa ihtisaban dan ikhlas. Kita menjadi muadzin karena Allah, ikhlas karena Allah, taruh aman. Itu muadzin adalah jaminan ala sunni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berdua banyak yang terajak dengan taklim masjid ini. Bahkan jaminan muadzin kan itu para rasul besok di hari kiamat. Dan kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Mereka akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Karena benar rusak, karena matahari ada tengah di atas kepala kita. Maka semua orang akan berteriak, semua orang akan menggunakan keringat yang sangat banyak. Maka mereka akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Kecuali muadzin tidak akan tenggelam. Kenapa? Ibrahim cerita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berumur tenggelam. Ibrahim cerita dari muadzin. Nikah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat tidak muadzin. Di Mekah keriatan dimandangkan semua kegiatan kita
ditinggalkan untuk memenuhi bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma berapa menit saja, paling aktif 15 menit kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Secepat 5 menit. Kita boleh pakai jam tarawih. Mulai Isya sampai ke jam tarawih 5 menit. Bukan jam derem. Ya Allah, ini seru untuk orang tua kita. Kenapa kita sholat harus syadina, harus anteng, harus tadabbur, apa yang kita baca harus kita hayati. Tidak perlu cepat mampunya. Mungkin tak lambat tentu ada yang berjemaah. Tiga lagi sesat. Tak perlu banyak. Bagi banyak tak kawan. Namun dia tidak dipilih bertemu dengan Allah Akbar. Dengan orang dan gimana apa ni? Namun yang dia buat. Kena ada yang paling lewat saya. Sebab itu orang dengan tokoh tadi. Kita sholat khudhu'ul qalbi. Ada asar hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan Allah ada dengan dia. Mekah bukan rumah, dimakmurkan oleh Allah. Rezekinya dilancarkan oleh Allah. Kenapa? Dia ada dibanggakan. Masyarakat itu untuk ramai rezeki pada meja dan boleh. Sekarang ada azan tutup semua, walaupun ramai tutup semua. Interest, alhamdulillah, ramai betul di azan kita luhur. Tutup semua, kita berangkat ke masjid untuk menuju dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa dunia kita? Allah akan janji, nahnu narzuq. Engkau saya akan memberikan rezeki kepadamu. Tapi kenapa? Boleh. Jadi azan dimandakan berangkat ke masjid. Ini satu orang ada dulu dari mata saya ada seribu dari kata empat kesok setengah sok sepaling parah muadzin imam berdua udah pernah kemudian maghrib itu mau ngisi pengajian sebelum bisa karena ada jadwal dua kemudian berangkat sebelum maghrib akhirnya maghrib di situ masjid itu tinggi pas sahabat tidak itu. Saya tadi kira itu. Padahal dikelilingi muslimin muslimat yang berjamaah salat dan jalan ekor rekor kerja keakui samo pagi are kiamat sopaja selamat dari dunia kantos akhirat. Pak nyambit dari selesai dia kunjuran melang bapak pun rekor tak undang ke beras ke dorong ke kunjuran pun rekor. Ya Pak kita masalah kunjuran dia ada yang berjaya. Alhamdulillah donte kami kita gula Pak pun saling kunjuran. Mana ada yang berjaya ada paham Allah la ilaha illallah ada umat orangnya ayunan imam imam ada bagi imam baru dengan lain imam ada jangan boleh punya bina bukan punya bina sadar ya kuatin senarangan dia kuatin dia si imam kuatin makmum mati kemudian ada bodoh sebetulnya Lima berdua. Mungkin kan sholat. Imam itu sunnah sebelum melaksanakan sholat. Imam itu sunnah menoleh ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Sunnah sawu suwakum faidah tasjid subuh minta di sholat. Sunnah. Kenapa? Tuh melihat sholat takut tak lolos. Dua melihat makmum. Melihat makmum ni kan dengung dan bawa tua. Karena dulu ada komplain, bukan sekarang komplain di zaman Rasulullah juga ada komplain. Siapa? Ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal imam di Masjid Quba. Di Masjid Quba. Di Mustahil ke Borok, terus. Debat selama di Borok. Lihat Masjid Quba. Mu'adz bin Jabal sholat isya
Karena beliau seorang yang nyaman, pangkalan surat kita cuma, surat kita cuma. Akhirnya dia mengakuin Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon sena, mohon pakluni kami. Insya Allah dengan beliau boleh. Langsung berdua kami. Aku. Akhirnya Rasulullah panggil, nama Jabal, sambian dah, mohon ambil dia, sendiri dulu bukti. Tek kuma, tak kau berdua. Misal mula jodoh dulu, mula sampai dia pak kuningan ini kayak imam berlima. Dan Rasulullah ia ada jangan sampai ismarobi dan akla. Otak wasyamsi wa duhaha hal ataka hadithul wasiyah. Jika membunuh Rasulullah saya pakai pende, membunuh saya racun dia. Mula ngomong Jumat itu boleh kan? Mau Jumat. Serokan pertama sampai ismarobi dan akla. Rokat kedua ada hadithul wasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia pakai beri ambek situ mulai kumpalan dan rumah beri amplop yang boleh komplit. Saware, solat aja dulu. Jadi Rasulullah sampai benda ni tak pun tak. Arab pun bangun ni tak pun tak kau pakai boleh mau orang. Ada apa? Ani kita ni tidur. Nah, tidur. Apa ni? Ni orang tidur macam. Aduh panas. Mumbah berapa ngadu je, mumbah dengan tidur. Mumbah dan makmum ni. Bahawa rosak je. Nah, kita tidur Jumat berikutnya. Bahkan kalau sekali benda. Inna aqaina kalauza fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pasti tahu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam arti seperti mulai master yang boleh. Apa boleh? Pandang ni. Rapi dan jauh dulu. Bangun tak? Cocok ya. Ini cocok masih. Orang sedai kata orang yang dia Hai, tidak. Karena kita hal lain. Kata-kata yang ini. Jadi imam harus melihat posisi makmum. Maka kalau makmumnya ada sekolah, maka berilah surat-surat yang paling pendek. Makmumnya agak dengar-dengar, ada kemudian ada dengar-dengar. Ada yang bisa diusahakan. Apa boleh? Kita banyak dengar-dengar kita mana apa atam. Zuhur, sejus, isya, sejus, maghrib, sejus, isya, ada dari awal yang boleh. Maka dia tahu sumber kompleks dan sesuai sumber kita alami solat. Tentulah oleh yang pun diberi dan macam orang yang situ tak mau buru sekali, makmum gede. Sawu suruh, alhamdulillah kita mau dekat, buru gimana yang gede? Dia tak boleh dekat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak pun dekat, alhamdulillah. Ada tambahan boleh. Jangan mau ada dekat. Bagaimana dengan surat Isya dan surat suku dan semacamnya? Inilah Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sya'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat tidak akan tiba sehingga manusia berbangga-bangga, berlomba-lomba membangun debat-debat masjid dengan Masya Allah, bermegah-megahan. Mahal lo, Masya Allah, mengalai nanti Madinah. Dari sahabat yang ini, buat apa masjid kita megah kalau dalam surat dengan dua orang? Lebih baik masjid Al-Furqan yang caranya sederhana tapi banyak dengannya. Amin Allahumma. Masya Allah dengan fasilitas di pasar kita terlibatnya adalah masuk amin dulu. Waktu jika begini kita kasih dulu. Ini kalau untuk memberikan servis yang baik untuk jemaah Al-Quran, tak boleh ambil AC. Ini satu orang barang ini. Ini kami benar. Itu kok ini sebelumnya kita pakai rumahnya. Kita beri AC, nanti dasar saja. Alhamdulillah. Masuk Pak. Alhamdulillah. Oh istiqomah kita buat. Beri AC ini. Itu kok kita juga pencuma kan itu. Yang paling dekat, yang paling nasi. Ini asal tidak beri nasi, kita berinya. Jadi makin boleh sebenarnya. Boleh sebenarnya. Masjid Jogja ya, Jogja kan itu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu milikkan berjumat itu punya apa? Karena difasilitasi. Pun mereka makan gratis, kopi gratis. Kena berwajibnya. Jadi tidak boleh duhur sampai asar. Tak boleh. Pak wifi kan dia asar tak boleh dia. Bisa dicoba dengan kupon.
tekor di sini. Jadi Jogja itu Masya Allah, bahkan masjid Jogja dan kali dengan bertanggung jawabnya mas takmir masjidnya, jemaah yang sholat di masjid tersebut, jangankan sepeda motor yang hilang, sandal pun yang hilang diganti dengan yang baru. Ini Masya Allah, sepeda motor hilang itu hanya di dalam, nanti punya air masjid, sandal hilang, kertas hanya, kertas mereka berjetak yang pikiran sandal. Kalau semua marah pada yang sandal, maka dijahit. Apa jam Jumat? Allah Akbar, sandal hilang. Baru kalau berdengar lagi umi dan juga sandal, baru umi sandal atau umi dan juga itu, orang itu. Jadi masa tanya pun pasang ini nanti baru umi itu, apa sandal apa betul sampean? Umi dah bunga, tuh yang boleh sandal dong. Apa sandal boleh sedang rumah dori. Rumah ini ya, ya, kita dengan takmir boleh, takmir penting. Dia mereka, jadi memberikan fasilitas yang terbaik untuk jemaah agar apa? Biar tetap sholat di masjid. Karena sholat di masjid itu fadilah sangat sama-sama orang. Dan itu sholat di masjid. Pak Polo ada yang mengatakan Pak Polo waktu berturut-turut. Ada yang mengatakan 40 hari berturut-turut, maka akan diselamatkan oleh Allah dari sifat munafik dan akan diselamatkan oleh Allah dari sifat kekurangan. Allahumma. Dan kita lihat kemarin di televisi di Bogor, ketika ada penggalian jenazah pindah, dan itu ada sebagian kuburan yang digali, jenazahnya tutup. Ternyata setelah diselidiki adalah para pengurus masjid berpotensi istiqomah sholat di masjid. Jadi tak pernah menjadikan ada karya-karya retoriknya. Ini sebagai bukti orang yang sholat di masjid jaminannya akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Moga-moga tertulis keadilan sendiri dan selamat sendiri. Amin Allahumma. Kita inilah ketika kita sholat, khususnya kita menghadap tempat sujud kita, hadirkan Allah di tengah-tengah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikeen. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ketika kita salah, sebelum kita salah, kita dianjurkan doa. Doa apa? Doa birrul walidaini. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, sampai 5 kali, sampai 4-5 kali. Rabbil firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama orang ketika sebelum salam yang membaca doa tersebut, maka termasuk anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Semoga kita bisa melakukan. Amin Allahumma. Para bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, itulah yang dapat kami sampaikan, karena tadi daripada Ustaz menjelaskan di akhir acara itu ada sesi tanya jawab. Mungkin daripada bapak dan ibu sekalian ada yang perlu dipertanyakan, baik yang seputar dengan sholat ataupun di lain tema, dipersilakan. Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait dengan tuntunan sholat yang telah disampaikan oleh Ketua Rahman, maka kami berikan waktu, terutama bapak-bapak ya, bapak-bapaknya nanti ibunya gantian saja barangkali ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini kami batasi 3 penanya saja. Kalau diberi kesempatan semua nanti malam sampai jam berapa mohon mungkin ada berkaitan dengan sholat, bagaimana terkait dengan sholat, apa yang beliau sampaikan,
yang ingin kurang ngerti, kurang luas pikirannya bagaimana jalannya sholat yang sebenarnya, ngirim dengan sholat nanti. Kuliah pakai ingin dasar nikah. Nanti ada kesempatan juga adik-adik, santri atau ibu-ibu yang ingin bertanya, ada kesempatan juga. Ngirim bapak-bapak sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi Bapak Kiai menyampaikan bahwasanya salah satu kiat untuk mengkhusyukkan sholat, salah satunya pakailah sejadah yang tidak bergambar. Tapi kenyataannya, faktanya tidak ada sejadah yang tidak bergambar. Saya rasa mayoritas sejadah itu bergambar semua. Nah, kenapa? Untuk istilahnya yang dipercayakan saya, ini kan suatu dilema. Kalau memang sejadah yang tidak bergambar menjadi khusyuk kita sholat, kenapa masih ada sejadah itu kok bergambar? Secara mayoritas. Nah, bagaimana untuk mengatasi semacam itu Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja. Kenapa semua sejadah itu pasti bergambar? Tidak masuk orang bermasjid atau berpenghubungan bersama jemaah. Bagaimana? Karena itu adalah termasuk budaya bagi kita. Makanya ulama kan itu agar kita tidak tergoda menutup gambar tersebut. Adapun kalau kita tidak membawa sumpah, begitu. Kalau kita balik, apa mesti berdua masuk pun dia. Wah, boleh juga boleh. Ada gambarnya. Mari kita balik. Ataupun kita balik ini saja. Kenapa? Karena pandangan kita anjurkan untuk menghadap tempat sujud. Kalau tempat sujud itu ada gambarnya, maka otomatis kita akan kemana-mana pikiran. Kubur Ka'bah, gila, aku kubur Ka'bah di Madinah, aku kalau jatuh. Maka pikiran kita akan tertuju terhadap gambar yang kita lihat. Makanya ulama salah termasuk guru yaitu beliau pasti membawa surat untuk menutupi gambar itu saja. Kenapa? Agar pandangan kita ketika menuju terhadap tempat sujud tidak terganggu dengan gambar. Semua boleh. Tujuan itu mengambil ambil itu lebih bosok atau lebih bosok atau bukan? Karena satu hadis menjelaskan Rasulullah kan itu bersabda munsafiyan apa itu? Pak nanti tak onda untuk berterima pada kau pentol. Nah semakin artinya dalam hadis tersebut Rasulullah memerintahkan kalau kita tidak sholat melihat bulan di depan kita ataupun derajat di depan kita, mana mungkin kita bisa melihatnya kalau kita dalam keadaan betul. Artinya bagaimana sholat kita berat. Bahkan Rasulullah para imam menjelaskan walaupun kita sholat di depan Ka'bah, tidak boleh kita melihat Ka'bah. Maka tempat sujud kita adalah tidak mungkin orang itu sholat ketika betul tidak khusyuk. Bahkan justru ketika kita betul ingat teman-teman. Bahkan di itu seorang sahabat kali itu beliau ketika kakinya tertusuk paku. Para sahabat ada seorang sahabat kali itu punya penyakit dan akan dioperasi oleh dokter. Beliau tidak mau dikasih obat bius. Dan beliau kali itu minta, wahai dokter, bedahlah perutku ketika saya nanti sholat. Kenapa? Karena para sahabat kali itu ketika sholat sudah tidak melihat apapun. Jangankan dunia sakit yang dia derita tidak akan terasa ketika dia sholat. Bahkan ketika berjel, Pak ini kok duri, itu tertusuk paku, maka bangun berku ketika sholat. Kalau itu ketika di luar sholat, maka akan terasa sakitnya. Tapi ketika dia sholat, Allahu Akbar, betul-betul tak bisa apa-apa, karena hatinya sudah menyatu dengan Allah. Nah sekarang kalau kita, sedangkan pandangan kita disunahkan untuk melihat ke bawah, untuk melihat terhadap apabila bisa terpasung kita. Sekarang kita terganggu. Bagaimana solusinya?
surga takut takdir. Ada tidak ulama. Kalau sekiranya kita melihat ke bawah mengganggu kekhusyuan kita, maka kita boleh mengangkat sedikit. Jadi, kalau sekiranya sejadah yang bergambar itu bisa mengganggu kekhusyuan kita ketika kita melihat tempat sujud kita, maka angkatkanlah mukamu sedikit. Tidak melihat terhadap tempat sujud kalau sekiranya itu bisa mengganggu. Terus seronik mengganggu, angkatkan sedikit. Namun tidak boleh sampai akhirnya sampai keramik. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka bahkan ada sebagian ulama menjelaskan kalau sekiranya ketika kita melihat, ketika kita melak, itu pakun aganggu. Jadi betul-betul sediada berkata, ajli kata betul-betul IPDP sakaus tergantung. Ajli kata percaya orang yang ada dan betul. Kalau sebenarnya kita terganggu kalau kita beli itu jalan terakhir. Namun bukan berarti menentukan itu diperbolehkan dari awal jalan terakhir. Kalau sebenarnya kita tidak terganggu kalau kita namun kalau kita tidak terganggu maka lebih afdal kita melihat tempat sujud. Jadi bisa dipahami. Selain